Market sekarang lagi bingung juga ya. Sebenarnya kita mau masuk ke marketnya langsung emiten, or sekarang udah mulai banyak nih yang mikir, ya udah gue kemarin 2022 loss, terus 2021 cuan, ya 2023 mungkin bisa loss. Udah mereka ada switch ke bonds ya. Nanti sama-sama ya, mungkin teman-teman kita coba belajar dikit gimana cara analisa atau mau masuk ke bonds market ya. Terus juga transaksi IHSG juga nggak gitu besar ya. Kita bisa lihat dari sesi 1, sesi 2 sebenarnya nggak sampai 10T juga ya teman-teman ya. Nah ini tanda-tanda sebenarnya market liquidity agak kurang sih ya. Kita kemarin teman-teman yang ikut hari Selasa nonton IG Live kita ya, sebenarnya banyak insight soal makro yang si Bro Billy sama Jogi sharing ya. Nah ini coba kita lihat ya, hari ini kebetulan hari Selasa, biasanya sama saya lebih ke technical ya. Boleh lagi ya, secara fundamental sebenarnya kita lihat nggak ada banyak hal yang berubah. Tapi yang setiap hari berubah itu adalah entry point kita di mana nih? Apakah kita ketinggian atau kemurahan, atau sebenarnya better kita stay away dulu dari market? Kita sama-sama lihat ya teman-teman ya. Oke, semoga cukup jelas. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita lihat ya dari IHSG-nya dulu kali. Oh, dari ini dulu juga boleh deh. Nah anyway teman-teman, kalau lihat ini sebenarnya chart dari Nasdaq ya. Kalau kita lihat ya, Nasdaq ini udah berapa lama ya, dia udah mulai reverse ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong harusnya tech itu pada murah ya. Kebetulan yang kemarin si Silicon Valley Bank ini masih relate sama tech, jadi orang-orang mungkin rada reluctant untuk masuk ya. Anyway, kalau kita punya lihat dari kita compare ke regional, sebenarnya yang sektor tech ini secara teknikal itu udah potensial dia tuh jalan ya. Tapi kita masih belum tahu ya respon market ini bakal berapa lama sampai oke, kita ready untuk jalan. Nah ini kalau untuk IHSG, coba kalau kita lihat dari indeks lainnya ya. Indeks apa nih, kita lihat sebentar. Ya Dow Jones nih sebenarnya kalau kita lihat harusnya Nasdaq-nya udah mulai reverse, Dow Jones-nya kok malah turun nyungsep ya. Nah ini mungkin bisa kita lihat ya, kalau kita pakai korelasi ya, ini sebenarnya Dow Jones itu udah naik duluan, tapi yang Nasdaq tuh belum sempat naik ya teman-teman. Jadi mungkin ya kebetulan yang jalan dulu si Dow Jones ini lebih leading daripada Nasdaq. Tapi kalau teman-teman masih percaya sama structure marketnya, saya rasa dari sektor-sektor tech ini masih banyak yang murah. Cuman tunggu sampai sentimennya udah mulai reda ya teman-teman ya. Nah mungkin saya mau tunjukin satu lagi nih. Kalau nih teman-teman kalau lihat ya, kebetulan ini tadi kita ngambil dari pagi ya, sektor rotation ya. Ini mudah-mudahan dari Bloomberg ya. Nah dari Bloomberg sendiri kita kelihatan ya, IDX Tech ini malah sebenarnya jalan ya sama transportasi ya. Makanya kalau semuanya kita mau lihat market atau industri apa ya, kita bisa pakai acuan ini dulu sih. Nah anyway, balik dulu ke market kita dulu ya. Ya kita lihat IHSG-nya sebenarnya bakal sampai mana. Oke. Nah nih teman-teman ya, kita kalau ngomong IHSG sebenarnya waktu turun itu ya kita perlu tahu adalah kalau dia worstnya bakal turun sampai mana ya. Kita bisa lihat nih ya, ini kan support sebenarnya belum sempat di break ya teman-teman ya. 6484 ya, 1, 2, 3, 4 ya, kurang lebih area sini kita bisa ngomong ya teman-teman, ini pakai demand area atau apapun. Sebenarnya area-area sekarang ini kan area pertaruhan, either dia bisa survive di sini atau enggak, atau malah sebenarnya dia bakal nyungsep ya. Nah mungkin tipsnya adalah just in case kita lihat ada break support ya, itu sebenarnya break support yang valid itu break support yang biasanya candlenya lumayan gede ya. Terus sebenarnya kita ngomong secara psikologis atau mata kita ya, itu kalau lihat dia benar-benar impulsif. Nah selama dia kayak breaknya dikit-dikit, nah contoh break dikit tuh kayak gini nih ya, kita bisa lihat ya, ini kan dia dari sini dibanding sampai sini breaknya tuh nggak gitu banyak ya. Nah ini sebenarnya dari psikologis kita kan, kita nggak yakin apakah dia benar-benar break atau nggak. Kenapa nih? Setiap kali dia buat lower low itu sebenarnya lebih kecil. Nah ini sebenarnya tanda-tanda market ini harusnya agak pelan turunannya ya. Ditambah lagi kemarin waktu naik sih lumayan cepat recovery-nya, tapi di sini dia nyangkut nih ya, nyangkut secara psikologis ya. Ini dia
buatnya lower high ya. Nah, market gini-gini nih, sebenarnya teman-teman harus lihat nih, waktu mereka udah mulai pelan atau udah mulai kecil-kecil, biasanya dia udah nggak kuat naik tuh. Nah, ini sekilas kalau untuk IHSG ya. Apakah IHSG-nya bakal turun lagi? Ya, sorry to say ya, kalau semuanya sentimen lagi jelek ini, ya semuanya pada takut ya. Dari kita lihat transaksi value kita juga rendah banget ya. Mau dilihat dari barang-barang yang kita screening juga agak susah ya. Kalau dia ngomong cuan naik, ya good yang punya cuan ya. Tapi mungkin nggak semua orang comfortable dengan cuan ya. Kemarin ada nanya, cuan gimana, masih bisa naik atau enggak? Kemarin kita sempat ngomong cuan mungkin kalau udah tinggi sih saya nggak berani masuk ya. Kalau dia udah mulai volumenya turun, apalagi itu ya, itu mungkin agak reluctant masuk sih. Nah, anyway, hari ini coba kita lihat ya, discuss sama teman-teman. Kebetulan market lagi jelek, kita lihat nih, mungkin ada hidden gem yang kita bisa lihat nih. Dari atas tadi tadi ada yang ngomong apa ya? Oke, kita lihat pelan-pelan. Agi, oke, kita lihat soal Agi ya. Agi. Nah, nanti mungkin saya akan share dulu. Saya akan share sama teman-teman. Kira-kira view kita soal market ini kira-kira ada yang bagus nggak? Atau semua sektor lagi lebih baik stay away dulu? Ya, sekarang ya, nih ya, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Memang sih di daerah support ya. Tapi kalau kita lihat, ini kan sebenarnya dia cukup stabil ya. Nih, lower high, lower high, lower high. Waktu di sini buat lower high. Nah, ini nih biasanya bisa aja kita pakai bantuan tools lah. Kita gambar garis ini dulu ya, kurang lebih kalau dia turun atau bergerak di area mana. Nah, kita bisa asumsi nih, kalau seumpamanya dia nggak kuat naik ya, berarti di mana sih potensial dia akan rebound. Nah, market seperti ini kalau lagi jelek, kita jangan hadang di support atau kita berharap supportnya bakal kuat nih. Nah, tool seperti ini sebenarnya kita bisa pakai untuk antisipasi kalau dia turun ya. Turunnya kemana? Makanya kalau saya bilang support atau seumpamanya support yang kuat itu nggak selalu kayak dia akan mantul. Bisa aja dia break dari support dikit dan dia balik lagi ke atas. Contoh nih ya. Contoh seperti ini nih. Ini kan orang kan ngomong support ya, tapi ternyata dia malah retest supportnya, dia naik ke atas ya, malah deket area sini ya. Kalau kita udah antisipasi lower high, so anytime dia ke atas, mungkin kita udah take profit atau ya stay away dulu deh, atau sebenarnya realisasi keuntungan atau minimal kurangi posisi ya. Nah, ini kalau semuanya untuk Agi ya. Kalau untuk Akra kebetulan tadi ada yang tanya sama saya soal ADMR, tapi nanti kita lihat sama-sama. Akra ini pergerakannya lumayan ranging ya teman-teman ya. Kalau semuanya kita lihat 14% market sekarang ya, harga sekarang kalau di atas nih ya. Nih, market yang lagi jelek itu biasanya kita rada takut sama ketinggiannya. Karena kita nggak yakin dia benar-benar akan naik lagi, atau kita mau berharap dia naik lagi itu rada nggak nyaman atau nggak make sense ya, karena market lagi jelek nih. Kecuali pas dia lagi di bawah ranging ini, mungkin kita akan lihat dia sebagai ini yang menarik ya, sebagai emiten yang menarik. Tapi in this case Akra udah lumayan naik ya. Kalau kita lihat dari pergerakan rangingnya ya 1455, mungkin saya akan take profit dulu ya harga-harga segitu ya. Oke, kita lihat lagi yang lain nih. Apalagi ya, sebenarnya view dari kita gimana ya? Saya masih yakin sih sebenarnya untuk tahun ini komoditi sebenarnya masih ada bagusnya atau masih ada peluang bagus. Kenapa nih? Kita bisa lihat ya, secara tema kita kan masih mau cari ke green energy. Nah, tapi dari green energy sendiri itu pasti harus pakai yang energi kotornya ya. Kenapa energi green itu lebih mahal? Sebagai contoh gini deh, kalau teman-teman tahu ya, kayak aluminium ya, itu untuk buat aluminium konsumsi megawatt itu sekitar 40 kali lebih banyak daripada copper. Nah, artinya untuk buang yang megawatt yang besar ini kita nggak mungkin pakai energi bersih kan, energi kotornya dulu yang kita pakai ya. Teman-teman bisa bayangin deh, kalau kita mau ngomong super cycle masuk akal nggak? Ya masuk akal ya, kalau semuanya yang kotor jalan, untuk yang bersih setelah yang bersih jalan semua barusan kotor dibuang, itu mungkin
ini ya obrolan warung kopinya. Tapi logiknya seperti itu ya. Nah sekarang kita tinggal lihat ya perkembangan fundamentalnya seperti apa, progresnya seperti apa. Ya kita lihat lagi deh emiten apa lagi yang menarik ya. Sebentar ya, kita scroll ke bawah. Pegas. Kita lihat Pegas. Pegas itu sebenarnya udah di bawah ya. Ya, kalau kita lihat kemarin di bawah, harapannya dia naik ke atas ya. Apakah kita udah masuk? Sebenarnya kita belum bisa masuk nih. Karena kita mau waktu dia ranging akumulasi gini, sebenarnya ada kekuatan buyer yang cukup besar ya untuk adjust dia naik ke atas. Dan sebenarnya ada perubahan structure market ya. Memang waktu di sini kemarin dia lumayan pelan ya. Harapannya waktu pelan ini akan ada buying power yang cukup besar dan dia bisa naik ke atas ya by technical ya. Tapi kalau sekarang kita ngomong ya, waktu dia turun ini sebenarnya sebelum dia break ke atas, sebelum ada structural perubahan structural segala macam, ini kita bisa asumsi dia jadi kayak continuous pattern ya. Atau semuanya teman-teman bisa lihat, bisa aja nih orang-orang yang gambar seperti penan karena 1, 2, 3 ya, dan dia lumayan break ini cuman nyangkut ya. Nah ini kita bisa juga asumsi pakai ABCD pattern nih. Dari penurunan di sini kurang lebih ya penurunannya bisa mengubah. Berarti kalau kita ngomong Pegas mau masuk harga sekarang, tunggu dulu ya. Kalau kita asumsi nih ya teman-teman ya, ini breakthrough sini terus ABCD sampai sini ya. Ini kan dekat area support. Nah mungkin kalau di sini kita lihat barusan menarik untuk harga sekarang ya, kita tunggu aja teman-teman ya sampai marketnya balik lagi ya. Mungkin rada bosan kita lihat. Tunggu sampai marketnya slowing down, barusan market mulai price in ya, barusan kita masuk dengan harga yang lebih oke atau risk yang lebih kecil gitu. Jadi for now ya teman-teman lebih selektif aja gitu ya. Pegas apakah masih mau? Yes, bisa aja ya. Kalau dari technical powernya segini kenceng, lumayan kenceng ya. Terus kita mungkin yang harus diperhatiin apa ya, by technical kita ada namanya korelasi ya. Nah teman-teman bisa lihat korelasi antara Pegas sama industri gas yang lain. Kalau mereka geraknya sama, dan sebenarnya satu industri jalan turun ke bawah ya. Kita coba lihat Jekon. Jekon ini lumayan ada banyak yang suka sih sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat ya harga sekarang apakah menarik? Ya secara teknikal dia dekat support. Kemarin harapannya di sini ya dia lanjut ke atas. Tapi kita lihat nih ya pergerakan di sini sama di sini makin lama sebenarnya swingnya makin kecil ya. Malah kalau kita lihat ini double top. Ya kebetulan bentuknya double top ya. Tapi waktu dia di sini logiknya kita sebenarnya bukan karena kita lihat double top, tapi karena dia pergerakannya lebih kecil ya. Nih swingnya di sini, terus dia pullback, swing lagi. Nih mungkin saya besarin deh. Nah teman-teman bisa lihat nih pullback, terus dia swingnya lebih kecil. Nah ini biasanya nih tanda-tanda marketnya nggak bisa buat higher high. Nih nggak ada new high ya. Kalau kita ngomong kecil break ini kita anggap high sebenarnya nggak begitu valid ya, karena high-nya dikasih shadow tuh, artinya shadow ini membuatkan orang yang jual ya. Nah artinya kalau seperti ini ya, wise-nya adalah kita nggak masuk dulu tuh, dan kebetulan ya kejadian ya marketnya drop ya, tinggal ini apakah support, terus kita asumsi support bakal mantul ya, nggak begitu wise juga ya, karena market lagi koreksi banyak ya. Tinggal kita tunggu aja marketnya teman-teman ya, begitu ada good sentiment atau yang kemarin kekhawatirannya dari the Fed ini akan naikin suku bunga atau enggak, atau bakal cut rate bener-bener gara-gara dia lihat kalau semuanya naikin suku bunga terus marketnya rada berantakan ya. Nah kita masih lihat itu teman-teman ya, kita tunggulah berapa hari adjustment, mungkin yang paling dekat ya BI rate akan naik apa enggak ya, itu barusan kita lihat lagi ya. Tapi anyway kalau Jekon saya akan skip sih. Dari TPIA ke TPIA sama sih viewnya ya, saya akan skip dulu ya teman-teman ya. Overall masih downtrend, kemarin sempat naik sini, dia nggak bisa buat high di sini ya. Harusnya market walaupun dia dekat sini kita lihat support yang sama ya, cuman kembali lagi nih teman-teman, kalau masuknya di tengah-tengah sini sebenarnya nggak enak tuh. Kenapa? Di tengah-tengah market itu kita nggak tahu apakah dia akan drop apa enggak, atau dia akan jalan ke atas atau bawah nih ya. Tapi kalau kita lihat tren, ini masih downtrend loh. Anyway, kalau semuanya di tengah-tengah, kita berharap dia naik atau mantul ke atas karena kita lihat support di sini.
nggak begitu bagus juga. So untuk TPIA saya akan skip sih. Bank-bank besar ya kemarin lumayan banyak ya, waktu hari Selasa lumayan banyak yang buang ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, Bank BMRI ya, kita bisa lihat ya dia punya profit memang banyak ya kemarin ya, tebel juga. Terus dia juga mau stock split ya. Anyway di sini kita bisa lihat ada gap area di timeline kecil ya sebenarnya di minor trendnya. Terus ada gap area di sini. So far dari BMRI ya, saya masih lihat mereka cukup respect sama gap area sih. So far dia selalu close ya. Nah kemarin juga salah satunya yang saya lihat BBNI itu ada gap ya. Dia gap close ke bawah. Terus ya kita masih lihat nih ya, dia sempat reject. Tapi ini memang area support ya. Nah kita tinggal lihat nih, apakah wise kalau kita masuk tengah-tengah. Kalau memang teman-teman strateginya untuk masuk bertahap, itu lebih wise ya. Karena sambil nunggu market lagi price in sama kondisi yang ada. Tapi kalau teman-teman punya strategi, oke, saya masuk karena saya punya cash yang lebih, ya nggak apa-apa juga, tapi masuknya bertahap ya. Nah, concern saya kalau di banks adalah banks punya margin ini lumayan besar ya antara kredit sama deposito. Nah, apakah itu nanti kalau untuk ekonomi jalan kreditnya harus lebih kecil ya, supaya orang-orang mau pinjam duit, mau belanja. Nah, kalau itu dipraktekin berarti sebenarnya margin dari banks ini kan berkurang ya. Nah kita sama-sama lihat nih teman-teman, apakah nanti kebijaksanaan itu akan terlaksana apa enggak. Tapi by valuasi mungkin yang lebih masuk akal kita lihat sekarang murah atau enggak ya teman-teman ya. Tapi harga sekarang mungkin lebih menarik kalau turun ke bawah 8625 dulu ya. Menurut saya dekat-dekat support itu lebih aman sih. Dari BBRI juga sebenarnya hampir sama ya, banks besar ya. Nah mungkin teman-teman bisa lihat nih, banks di sini ini juga ada gap ya, gap atas sama gap bawah ya. Nah market seperti ini kita harus lihat ya teman-teman ya. Market nggak jelas, kadang-kadang orang-orang lebih pilih raise cash ya. Nah waktu dia raise cash, yang namanya reksadana saham itu kan dia kan nggak bisa buang dia punya atau raise cash besar-besar ya. At some point mereka harus buy back ya. Nah barang-barang seperti apa yang reksadana saham ini harus buy back? Otomatis barang-barang yang capsnya gede. Caps yang paling gede so far kan masih banks ya di market IHSG kita ya. Nah mungkin teman-teman bisa tunggu deh sampai berapa hari ya. Otomatis at some point si reksadana saham atau fund-fund ini terpaksa harus subs juga ya. Tapi subsnya apa? Yang lebih selektif, yang lebih aman buat mereka untuk keluar dan masuk. Ya salah satunya banks ya. Kita bisa lihatlah nanti sama-sama ya, kapan marketnya udah mulai slowing down, sentimen apa yang dipakai untuk marketnya adjust ke atas ya. Oke, kita juga lihat BBCA. Sebenarnya saya juga harga sekarang sih good price untuk masuk sih teman-teman ya. Anyway, mau lepas itu nanti NIM-nya akan berkurang apa enggak. Cuman kalau untuk defensif ya Bank BCA, Astra itu mungkin salah satu pilihan yang saya suka ya. Ya big banks ya. ABA dan Saratoga gimana? ABA dan Saratoga, ABA ini masih tech sektor ya, lebih ke ini ya. So far belum ada new progress apa-apa. Kita juga lihat dari teknikalnya masih downtrend akut gini ya, stay away dulu ya. Kalau semuanya mau average juga saya rasa nggak wise kalau untuk average setiap kali dia turun ya. Duit kita bisa habis dari atas ini sampai sini ya. Terus juga Saratoga saya juga skip ya, karena tadi kita lihat ya masih downtrend juga. Kecuali kita harapin dia rebound dikit ya bisa aja, tapi kan tebak-tebakan ya. Otomatis nggak wise juga kalau masuk pas barangnya kenceng kayak gini ya. Tunggu aja berapa hari sampai market udah mulai pelan ya kita masuk ya. Nah BABP nih, BABP saya udah lihat ya, kebetulan nih saya centangin hijau ya, biasanya centang hijau tuh saya suka lihatnya. Nah market ini overall kalau kita lihat ya, ini overall dia masih downtrend nih. Terus dia waktu di sini break dari support ya, dia respect ini daripada dia resisten ya, otomatis harga sekarang masih murah. Tapi apakah sentimen banks ini sekarang lagi menarik ya, since dia kemarin mau arah ke bank digital ya, harusnya orang-orang pada takut ya sama bank digital ya. Apalagi nih ya, yang gede-gede kayak Arto itu sebenarnya masih turun teman-teman ya. Jadi ya mungkin
saya nggak lihat ini ya. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke sini, saran saya mungkin teman-teman bisa pakai ini ya, area sini untuk buy at lower price ya. Nanti just in case dia ada pantulan ya. Ini kan memang 18% ya. Kita ambil aja setengah dari range yang di sini ya, 9%. Apakah possible apa enggak? Ya menurut saya kalau kita risk and reward, harga sekarang mungkin lebih menarik ya daripada bank-bank yang tadi ya. Tapi ingat ya, berapa besar dia punya market caps itu harus kita pertimbangkan juga. Dari era saya juga lumayan suka ya. Nah sebenarnya tema apa sih yang sebenarnya kita bisa lihat ya untuk kedepannya? Since ini udah dekat Lebaran, biasanya barang-barang yang Ramadan related ini cukup menarik sih dilihat ya. Termasuk yang saya rasa salah satunya menarik ya Astra ya. Ya terus kalau ada yang lihat kayak telco atau semuanya kayak provider lain ya, kayak ISAT, Excel ya, kita masih bisa lihat ya secara logik harusnya masih masuk, tinggal apakah nanti price shares-nya cukup oke untuk dimasukin atau enggak ya. Untuk sekarang era saya masih suka ya, harusnya dia cukup murah ya, tapi sentimen lagi nggak gitu bagus ya. Kalau mau masuk ya harga-harga sekarang ya just in case dia turun ke bawah lagi ya, kita bisa batasin di bawah sini sih. Berarti kalau masuk sekarang ya sekitar 4% punya risk ya. Kalau 4% good enough ya teman-teman boleh coba sih. Just in case 2-3 hari lagi ada rebound ya teman-teman bisa ikut reboundnya. Tapi ini belum reversal ya. Teman-teman mungkin harus aware itu juga ya. Kalau untuk era seperti itu sih. Doit juga kalau kita ngomong yang coal related, harusnya coal ini getting better loh ya. Kemarin kita lihat coal itu kan harusnya dia punya earning itu jumbo ya. Apakah nanti dia lepas dari sini akan kasih dividen apa enggak? Nah kita bisa lihat nih teman-teman, Doit ini memang udah lumayan bottom ya, dekat sini. Terus dia juga buangannya juga gitu besar ya. Harga-harga sekarang 7% ke bawah harusnya menurut saya masih lumayan menarik sih untuk dipertimbangkan ya. Upside kurang lebih 23%, just in case dia ini kita bisa hitung pakai Fibo lah, atau semuanya kita buy risk and reward 1/2 juga bisa ya. Oh ya, berkaitan sama BABB ya, sih kalau kita lihat BABB kemarin ini kan masih ada ini ya, ada news gak gitu bagus ya soal dia punya ekosistem. Nah itu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk jangan terlalu agresif ya dalam penempatan lot size-nya ya, terutama atau money management-nya ya. Karena kalau just in case barang lagi jelek atau sentimen lagi jelek dan itu dinaikin lagi tuh ya, otomatis hal sensitif seperti apapun akan buat teman-teman punya modal tuh tergerus. Nah kalau untuk Doit mungkin seperti itu ya. SMGR INTP sebenarnya fund itu lumayan suka karena size-nya besar. Tapi kita bisa lihat ya, ini benar-benar downtrend masih ya, dan dia juga cukup kencang. So aku akan stay away dulu dari situ ya. Termasuk kayak INTP-nya mungkin lumayan kencang juga ya. Tapi mungkin kalau INTP saya lebih tertarik untuk tunggu ya. Just in case dia dari sini dia mulai slowing down ya, kita masih mau lihat ya. Tapi untuk sekarang ya kita masih nunggu juga sih teman-teman ya. Jangan terlalu FOMO untuk takut karena barangnya udah murah. Lebih baik kita telat 5%, tapi once dia udah mulai jalan ke atas sebenarnya jauh lebih sehat. ADMR. Nah ini yang saya bilang soal ADMR tadi ya. Kalau kita lihat ya sentimen ini ya, ADMR dia kan lebih ke aluminium ya teman-temannya, lebih ke green ya. Sebenarnya kita ngomong prospeknya bagus. Dia punya ADMR ini smelternya juga barusan jadi sekitar 2029 ya. Jadi kalau kita ngomong temanya ke EV, harusnya ADMR salah satu proxy EV yang menarik ya. Karena penggunaan dia aluminium ini akan lumayan besar ya, makin lama ya. Kenapa nih? Karena dari Eropa ini kan salah satu yang punya smelter lumayan besar ya. Cuman ada bad sentiment juga tuh. Kalau dari yang saya baca ya, beberapa smelter besarnya itu ditutup. Kenapa? Karena energy cost-nya terlalu besar ya. Otomatis kalau energy cost-nya terlalu besar untuk produksi mereka mahal ya. Average selling price mereka sama mereka punya cost production terlalu mahal ya.
at some point mereka harus berhenti ya. Nah, good points-nya adalah kalau memang kita negara Indonesia penghasil energi yang lumayan gede juga ya, terus juga kita punya barang juga cukup banyak, harusnya dari demand ya, mereka dari Eropa terpaksa impor ya. Kalau impor ya otomatis, kalau mereka pertimbangan impor berarti karena mereka nggak bisa produksi, harusnya itu sentimen yang lumayan bagus. Tapi ingat ya, ADMR punya smelter ini akan selesai nggak dalam waktu sekarang nih ya. Nah, ADMR teman-teman juga tahu ya, exposure ke pure met coal asset ya, harusnya bagus juga ya. Terus dia punya earning harusnya bagus juga ya dibandingin peers ya. Sama satu lagi yang paling terakhir, proxy clean tech ya, untuk ini ya, ke green energinya lah. Nah, itu kalau untuk ADMR. Untuk sekarang saya skip dulu sih, tunggu dia sampai benar-benar slowing down. Agak susah ya teman-teman, kalau kita lihat berapa hari ini market masih kena panis ya. Harusnya teman-teman yang punya cash itu harusnya berbahagia daripada teman-teman yang udah nyangkut terus mau ngambil atau average lagi, ya rada takut juga ya. Telkom saya lumayan suka ya kemarin, walaupun kemarin banyak buangan juga dia cukup stabil ya. Tapi untuk sekarang saya rasa waktu dekat-dekat ini nih, triknya mungkin kita cari aja dekat-dekat moving average ya. Harga-harga berapa nih? Kita bisa lihat 2940 something, itu mungkin good price untuk masuk ya. Ini sebentar, kurang lebih 3940, sorry 3940. Terus kita jaga risknya kurang lebih di berapa nih, 3840 ya, just in case dia bawa pullback ya, let's say besok satu hari lagi merah, mungkin dapat good price ya. Itu kalau untuk Telkom ya good price ya. MTech mungkin saya skip dulu ya, apalagi sektor tech ini rada serem ya. WIRG ya, WIRG sih kita bisa jaga risknya aja sih teman-teman ya, di ada support sini ya. Kenapa? Karena nih justifikasi yang saya buat adalah waktu dia naik di sini, mungkin saya gedein. Nah teman-teman bisa lihat ya, waktu dia recovery takes time-nya juga nggak begitu lama. Nah barang-barang seperti ini sebenarnya saya lumayan suka nih. Kenapa? Karena saya akan main risk and reward di sini ya. Kenapa? Karena dia kelihatan ya, ada perlawanan dari buyer di sini ya. Otomatis harusnya yang paling wise market seperti ini ya kita main risk and reward dulu ya. Kita coba lihat risk and rewardnya berapa nih. Risk and reward 5%, untuk short term mungkin 10%. So hampir 1/2 ya. Harusnya lumayan worth it ya. SMA mungkin saya skip, Friend juga saya skip ya, nggak begitu menarik ya, harganya turun terus ya. Terus kalau SMA juga pergerakannya ranging, ini juga bau-bau tech, orang-orang rada sensi juga sama tech ya. Walaupun kalau tadi depan kita ngomong dari sektor rotation tech ini lumayan ini ya, lumayan kelihatannya looks good ya. Untuk sekarang no, SMA enggak sih, saya skip dulu sih kalau ini. Hindarin sih teman-teman ya, kalau bisa market yang seperti ini kita tangkap pisau jatuh ya. Even kita bisa hitung pakai Fibonacci pun ya, potensial dia drop sampai mana. Tapi we'll never know kapan dia benar-benar reverse ya. Untuk sekarang ya skip dulu sih. WMPP. Nah, ini mungkin ya kita lihat ya. Biasanya dekat-dekat lebaran itu yang poultry ini lumayan jalan ya teman-teman ya. Saya skip sih kalau begini ya, marketnya drop, nggak ada perlawanan dari buyer. So nggak begitu nyaman sih kalau untuk nyangkep pisau jauh seperti ini. Pisau jatuh seperti ini. Nah, ini nih mungkin ya kalau kita ngomong ya, sebelum bahas ini ya, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Kemarin waktu kita ngomong sama si Billy ya. Nah, ini nih. Ini sebenarnya gold index ya. Teman-teman lihat gold index itu waktu kemarin sebelum Silicon Valley Bank meledak ya. Itu goldnya udah jalan dulu ke atas. Ya. Nah, sebenarnya proxy gold ini menarik apa enggak? Ya, kalau menurut saya kalau kita mau kaitin sama ini akan jadi menarik. Tapi gold yang mana nih? Bukan gold yang kayak Medco kemarin ya. Kemarin Billy sempat ngomong ya teman-teman, kalau nggak tahu Medco-nya kemarin kenapa, Billy ada kasih penjelasan sih. Nah teman-teman bisa lihat yang video kemarin.
Nah, tapi BRMS ini sih limited downside juga ya harga sekarang. Itu ya 144 ke bawah sih, kalau drop dari sana mungkin saya akan buang ya. Tapi ini benar-benar berdasarkan risk and reward, karena saya lihat dia punya pergerakan sih masih ranging. Artinya kalau saya cuma mau ngambil 5-10% pas market lagi drop, itu masih possible karena dia benar-benar berangkat dari support ya. Termasuk MDKA juga saya lihat masih di bawah, di dekat-dekat support ya. Nah, harga berapa kira-kira saya punya target? Kalau target ya saya sih cari 6% di sini ya, yang 4.300 something ya. Otomatis ya nggak sampai 1/2, tapi minimal kalau saya mau risikokan 3%, saya punya reward minimal 3% untuk main short term. Kalau ada rebound pas market udah berapa hari merah ini ya masih possible juga. Akra tadi udah bahas ya, mungkin kayak Mapi, Mapa, kalau kita mau kaitin sama event lebaran, seharusnya ini salah satu proxy lebaran yang kita bisa lihat sih ya. Mapi, Era salah satunya ya. Terus kayak Mapa. Ya Mapa kemarin lumayan drop ya. Mapi sih lebih menarik ya, karena Mapanya udah jalan duluan ya. Jadi Mapi, Mapa ya saya prefer dari dua tadi ke Mapi sih. Amar Digital Bank juga ya. Memang naik sih. Oke, sabar ya. Ya memang dia naik ya. Mungkin karena yang punya juga nggak gitu banyak ya. Harusnya by risk and reward sih masih boleh aja sih. Tapi harga sekarang saya prefer dia pullback dulu ke bawah lebih dalam sih. TPI tadi udah dibahas, Akra juga sudah dibahas, Asa. Wah, ini Koko punya Asa harusnya banyak ya. Asa buy company mungkin kalau kita pegang lama boleh ya. Tapi apakah teman-teman itu cukup comfortable waktu dia dibawa turun ke bawah? Ya menurut saya kalau memang harga-harga sekarang sebenarnya good price ya untuk masuk ke Asa sih. Harga sekarang ya. Tapi kita tunggu ya, lihat ya. Sorry, teknis. Asa memang sekarang sih dekat-dekat sama support ya teman-teman. Kalau mau spek aja boleh, tapi ya harus diperhatiin ini downside ke bawah sih masih sekitar 12% lebih ya. Menurut saya kalau memang nggak begitu nyaman ya, lebih baik pelurunya disimpan sampai benar-benar marketnya reverse. Kalau nggak, waktu marketnya reverse kita udah kehabisan peluru, sayang. Ya pilih inilah, pintar-pintar pilih ya. Mungkin market seperti ini. ICBP saya nggak begitu suka juga, dropnya lumayan kenceng ya. Stop kalau saya ICBP. INDF kalau kita lihat, oh ya market seperti ini teman-teman, make sure ya kalau memang plannya kita mau hold sampai stop loss berapa, jangan sampai ditawar. Bentar lagi balik. Lebih baik teman-teman buang separuh, muatan 30% lah minimal. Kalau kita buang, kita masih punya cash, kita tinggal 5%, tapi dari bawah kita bisa katakan 20%. Harusnya teman-teman harus lebih objektif juga ya untuk ambil keputusan. INDF juga saya akan skip sih kalau untuk INDF. Mapi tadi udah bahas. Waduh, FMNA apa nih? Wah, nggak ada tuh ternyata FMNA ya. Oke, MDKA tadi udah sempat dibahas. Buka ya, kalau buka kita ngomong company oke, harganya memang masih drop di bawah ya. Again ya teman-teman ya, harus diperhatiin dia punya support kurang lebih 242 ya. Otomatis range untuk kita masuk ya lumayan lebar teman-teman ya. Apakah nanti dia naik ke atas untuk respect dia punya range yang di sini ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dari view sini downside-nya harusnya nggak banyak, by risk and reward ya. Dari fundamental saya juga lumayan suka ya, itu juga udah balik-balik sih kita ngomongnya. Tapi ya ini ya teman-teman bisa lihat ya, ini kan pergerakannya mulai pelan ya dibandingnya di sini. Harusnya downside-nya sih terbatas kalau dari buka ya.
Terus kalau dari era tadi sudah dibahas, Breeze juga saya lumayan suka, tapi saya harap dia turun ke bawah di 1420. Just in case dia ke sana kita dapat better price ya, sampai supportnya 8%. Harusnya secara technical ini dia masih di area higher low ya. Jadi ya mungkin teman-teman boleh cicil masuk di 1420 ya. Siapa tahu waktu di 1420 kita hitung aja ya berapa hari ya sentimen mulai meredah atau bad news mulai reda ya. Harusnya 1420 itu mungkin good entry price. Breeze ya, dari Medco saya mungkin skip dulu sih teman-teman ya, nggak begitu suka ya kalau dia dropnya begini ya. Anyway, ini pun primary-nya dia nggak respect, dia juga udah mulai jadi downtrend ya. Kita nggak bisa oke, kalau begitu downtrend, support yang sini yang kita pakai, kita tebak-tebakan, terus nanti support sini yang kita pakai. Mungkin untuk sekarang tunggu dulu sih. Kalau untuk Medco saya stay away dulu. SMDR ya, SMDR sebenarnya yang model-model kayak tadi ya, kalau saya lihatin lagi nih. Nah teman-teman bisa lihat nih, ini kan sektor apa nih? Ini tech sektor ya. Terus abis gitu ini apa nih? Ini yang index transportation ya, ini lumayan naik ya. Ini kalau kita lihat improve, terus ini di leading ya. Sebenarnya ya bisa kita lihat, tapi mungkin nggak di SMDR ya. Kalau pas market lagi turun kayak gini, walaupun dia dekat-dekat support, buy risk and reward aja sih ya. Kita mungkin bisa coba sih ya. Mungkin kalau saya lebih suka ini sih, SHIB ya. Buy structure market dia masih cukup respect. Dia punya structure market, harusnya any pullback deket-deket sini ya kita bisa pakai untuk coba entry ya di 970 untuk stop loss just in case dia drop ya, karena kalau dia drop berarti kan market structure-nya udah mulai berubah ya. Nah ini kalau semuanya mau coba ya menurut saya bisa, tapi teman-teman perhatikan juga ya kalau SHIB ini fundamentalnya saya suka, tapi kalau kita ngomong dari dia punya structure market ya, hopefully dia cukup respect ya dari structure marketnya. Ini coba kita lihat SHIB ya. SHIB nih teman-teman bisa lihat ya, SHIB ya, artinya lumayan stabil ya. Dia sebenarnya naik ya 2022 kemarin kalau di setahunin ya. Kita belum tahu nih earning di Q4 nya gimana, tapi fundamentally harusnya lumayan oke. Cars ya saya masih punya ya, semakin bawah semakin dekat sama support, semakin risknya kecil ya. Kalau seumpamanya dia dari sini ya mungkin saya akan masuk untuk berapa entry point ya. Jadi barang-barang begini saya nggak masuk satu kali entry point sih. Oke ya, kenapa nih saya suka? Satu, dia ada tahun kemarin ya. Terus juga ya sektor ini dia kan sebenarnya termasuk yang penjual mobil di Jawa Tengah juga ya. Nah terus juga market share yang diambil untuk menjual mobil ya lebih ke Toyota punya market ya. Harusnya kalau kita lihat ya earningnya akan bagus ya. Terus juga kita lihat dari emiten ini kan lagi dibenerin nih. Nah otomatis nih just in case dia naik ya, harga sekarang nih kita bisa lihat turunannya pelan-pelan. Terus juga marketnya juga di atas ada gap ya kalau secara technical. Ya hopefully dia bisa sampai ke dia punya gap area ya, yang paling deket deh sampai sini. At least waktu dia turun harga lebih murah, upside kita jauh lebih banyak karena risk kita jauh lebih kecil sih. Itu kalau untuk cars, wah banyak ya ternyata. Oke, dari S Hardware ya memang kita bisa lihat marketnya dia punya pergerakan sih sloping up ya. Cuman ini lumayan kenceng sih. Ini jadi concern buat saya untuk sekarang. Ya mungkin lebih baik saya tunggu aja dia ke bawah. Siapa tahu di dekat-dekat support sini mungkin lebih menarik ya. Terus dari Dharma, kemarin Dharma berapa house itu ada ngeluarin valuasi sekitar 1000 ya. Sebenarnya proxy untuk EV salah satunya ke Dharma ya. Cuman well, kalau teman-teman pernah lihat yang kita punya market update yang sebelumnya, ini kan lumayan ngeround ya. Saya bilang saya suka, tapi saya nggak nyangka kalau dia sampai atas. Apalagi valuasi 1000 dekat 900 ya, orang-orang udah mulai take profit ya, harusnya masuk akal ya. Untuk harga sekarang saya tunggu dulu sih ke bawah. UNTR sebenarnya ada gap loh, kayak UNTR dan Astra.
Ini ada gap area, ya saya sih prefer untuk tunggu di gap area ya, karena marketnya biasanya big caps ini lebih gampang closing gap ya. Jadi saya ngapain masuk harga sekarang kalau di bawah ada gap area, siapa tahu bisa ke bawah, saya barusan masuk sih, lebih aman buat saya. Itu ya, kita bisa lihat juga di Astra ya. Kalau tadi saya sempat mention Astra, dia di sini juga ada gap area ya, sama kayak UNTR nih, persis. Nah, ini structure marketnya juga masih respect, harusnya masih higher low punya ya, harusnya ya teman-teman bisa spek di sini sih. Pegas tadi udah, ADMF itu market capnya nggak gitu besar ya teman-teman, nggak gitu liquid ya, walaupun dia naik, tapi ya kita harus tahu nih size berapa yang kita mau masukin ke sini. Bisa nggak dia kita masuk terus nanti kita waktu mau keluar gampang. Cevin ya memang harusnya dia udah mulai pullback ya. Cevin, ya Bevin segala macam ya. Harga sekarang memang lumayan oke. Nah, teman-teman tinggal buy risk and reward aja ya. Kalau ini ya, tinggal size berapa yang kita mau masukin, karena harusnya dia nggak begitu liquid juga sih. PNBS, saya PNBS nggak begitu suka sih ya kalau udah begini ya. Skip sih kalau PNBS. Wintermar saya suka karena kemarin kita bisa lihat ya, OSV dari dia punya rent ini sebenarnya naik ya teman-teman ya. Memang belum ke peak 2014 ya. Cuman yang menarik dari oils ini lebih ke arah structural ya. Kalau tadi kita bicara di depan itu untuk komoditi, saya rasa masih bisa jalan ya, karena lebih ke structural. Dari oils ini lebih ke structural ya, kayak Exxon juga dia kasih capex lumayan besar juga ke oils ya. Misalnya kalau kita ngomong karena structural dan mereka harus melakukan pengeboran, cycle-nya tuh kurang lebih 5-7 tahun. Nah, untuk buat kapal ini kurang lebih 3 tahun nih teman-teman. Just in case hari ini mereka mau buat kapal ya, jadinya 3 tahun ke depan. Otomatis yang udah punya kapal dulu itu jadi bisa jadi market leader ya, advantage-nya di sana. Nah, dari sini saya masih ngeliat ini ya, structure marketnya juga masih cukup rapi, dia masih respect daripada supportnya nih. Mungkin bisa lebih jelas kalau saya kecilin nih. Support dia masih respect ya. Ini juga potensial dia reversal ya, buy risk and reward dia juga nggak gitu besar ya. Nah, tinggal kita harus lihat nih sampai berapa lama dia akan naiknya. Nah, yang harus di tracking adalah OSV punya rent ini kira-kira makin lama makin mahal atau enggak ya. Kalau makin mahal berarti harusnya nanti by quarter itu kan ada improvement dari dia punya earning, harusnya naik ya gitu ya. Oke, kita lihat OBMD juga oil sector proxy ya. Harga sekarang ya good price untuk masuk buy risk and reward, tapi mungkin harus perhatiin ya volumenya teman-teman ya. Ya, tadi kita bisa lihat ya berapa banyak sektor yang menarik ya, cukup limited, nggak gitu banyak ya. Nah, mungkin teman-teman harus hati-hati ya. BDMN saya lumayan suka sebelumnya, harga sekarang saya skip dulu BDMN. Terus dari harta juga udah naik banyak ya teman-teman ya. Kalau mau masuk sekarang mungkin takutnya ketelat ya, mungkin skip dulu. BMTR masih di ranging juga ya. Juga tadi ya concern saya ya untuk teman-temannya yang di sini nih ya, yang satu ini mungkin saya masih agak reluctant masuk ya, karena newsnya yang kemarin tuh ya. ESA juga harusnya hari ini ya berhubungan dividen ya. Nanti teman-teman coba lihat ya berapa dividen yang dibagi, harusnya berada di sini ya. Kalau kemarin awal-awal Februari ya kurang lebih kita ngomong masuknya sih jangan satu harga, mungkin lebih ke multiple price masuk ya. Harga sekarang kalau masuk sebenarnya not bad juga ya, risk and reward juga dia nggak begitu besar. Risk and reward kurang lebih upside-nya ya 11.30 ya. Tapi mungkin yang perhatikan sekarang adalah karena dia bagi dividen ya. Begitu kita tahu dividen, kalau teman-teman yang short term ini biasanya dividennya dapat terus mereka cabut. Nah, mungkin teman-teman manfaatin momentum aja ya. Pas lagi momentum dividen ya, pas market lagi jelek ya kita main dividen dulu tuh. Tron mungkin saya skip dulu ya, karena begini saya harus lihat dia punya prospektus ya. Betul saya nggak lihat. BTPS skip dulu. Medco tadi sudah dibahas. Kars udah, ASI udah, INKP ya. INKP yang kemarin ya kita ngomong dia punya price juga turun, terus juga industrinya sama-sama pada ini ya. Memang kemarin earningnya bagus,
Tapi itu kan pasnya, yang kita lihat nih ke depannya bagaimana. Kalau sekarang INKP, Kim dan lain-lain saya mungkin skip dulu, tunggu. Bahaya nggak market kita? Saya masih ngelihat market ini, kita masih lihat ya, satu, the Fed ini bakal naikin suku bunga atau enggak ya. Kalau saya nggak melihat mereka akan maksa naikin suku bunga ya. Nah, juga teman-teman bisa lihat dari bagaimana bondsnya kita. Nanti ya mungkin terakhir saya akan liatin chartnya bonds yield kita. MLPL ini juga saya skip. PSSI mungkin cukup menarik harusnya ya. Structure marketnya masih belum patah ya, tapi mungkin nggak gitu liquid ya. DGNS skip, SMA skip, tadi udah dibahas ya. Mari Aba, Mari juga skip, Buka tadi sudah bahas. Nah ini mungkin juga saya suka ya kalau ini ya. Kenapa nih? Cuman kalau saya mau masuk di sini, saya akan masuk multiple price ya. Kenapa nih? Satu ya, kalau kita lihat di sini memang ada gap area yang masih belum ke close ya. Just in case dia trup di gap area sini, otomatis teman-teman jangan sampai nggak punya peluru ya. Bisa aja dia buat kayak flag pattern lah atau segala macam. Anyway, structure marketnya masih belum break ya. Nah kita bisa lihat nih higher low area di mana. Kalau higher low areanya di 1710, 1790 sebenarnya make sense untuk kita masuk ya. Tinggal kita pantau aja nanti by quarter sebenarnya dia ada progress nggak ya. LSIP ya kita bisa lihat dulu, tunggu LSIP. CPO sebenarnya CPO banyak yang menarik loh ya. Kalau LSIP saya mungkin enggak ya. Saya lebih suka selalu lebih ke TAPG-nya sih. TAPG ya kita bisa lihat ya rangingnya di sini doang ya. Sebenarnya kita udah mulai coba reverse ya. Memang pullback-nya cukup kenceng. Yang nggak begitu saya suka nih pullback begini. Nah tinggal kita bisa lihat nih harga 600 juga apakah dia respect nggak support yang di sini. Harusnya kalau dia respect ya 600 kurang lebih ya 600 sampai 625 ya kita bisa coba masuk. Adaro juga saya mungkin dari semuanya saya paling suka yang Adaro ya karena supportnya juga di bawah sini ya. Terus juga nggak begitu downside-nya nggak banyak. Terus harusnya dia bisa bagi dividen lumayan besar ya. Ini kebetulan saya pakai trading view ya teman-teman ya. Jadi kalau dari Adaro saya lumayan optimis ya kalau dia kalau kita mau main dividen ya. Tapi after dividen ada apa? Mungkin untuk sekarang ya kita lihat dividen dulu ya. Since kita masih tunggu good sentiment dari market. GIA mudik oke, GIA skip, Harung juga skip, BJBR juga nggak begitu menarik harusnya skip juga ya, kecuali main dividen ya. Memang downside-nya di sini nggak begitu banyak, tapi masalahnya kalau untuk ke BJBR ini jalannya pelan bos. Kalau jalannya pelan, kita kalah sama waktu ya. Nah ini saya kan skip sih biasanya begini nih. POWR bukan jelek ya, kalau saya nggak begitu suka yang terlalu pelan karena marketnya semakin nggak tentu ya semakin pendek saya mainnya. Indi juga masih termasuk call sektor ya. Ya mulai pelan pergerakannya tapi no reversal yet. So kita skip dulu. MPMX saya suka tapi kemarin ya drop segitu banyak sih harus mulai cari cut loss ya saya ya. Karena ini nih entry saya kemarin 1.200 ya, drop segini 3%, 4%. Ya udahlah, cut loss dulu deh, siapa tahu dia ke bawah lagi ya, nanti saya masuk lagi. BTPS saya skip dulu, tadi nggak begitu suka saya ya. Excel ya harga di sini skip dulu. ISAT juga saya mungkin nggak berani masuk terlalu tinggi. Nah ini mungkin lebih menarik sih Jasa Marganya ya. Jasa Marga, waduh tapi drop juga lumayan kenceng. Oke, mungkin saya tunggu harga lebih bawah lagi deh kalau Jasa Marga. MIDI kemarin dia kan masih mau reissue ya teman-teman ya. Ya kita masih mau lihat juga reissue. Sebenarnya reissue tujuannya untuk pembiayaan dia punya ekspansi sih teman-teman ya. Nah yang menarik kalau kita lihat ya MIDI ini kayaknya dia kan sama satu grup sama Alfamart tuh ya. Nah MIDI-nya sendiri secara ROE kemarin kita lihat kalau nggak salah lebih bagus ya daripada Alfamart dan PI-nya jauh lebih murah. Tapi barang ini belum liquid nih teman-teman ya. Nah tinggal mungkin saya manfaatin waktu dekat-dekat support sih. Oh ya tadi ngomong-ngomong soal Tugu itu kan ada stock split 1/2 ya. Siapa tahu nih setelah stock split marketnya jadi lebih liquid. Nah mungkin teman-teman bisa tunggangin itu sih.
UNVR skip. Nah mungkin kayak Pani, saya masih suka nih Pani. Ya harga sekarang kalau kita mau spek ya anyway 8%, ya marketnya juga nggak gitu pada lari ke sini juga ya, yang punya juga nggak gitu banyak, ya harusnya menarik sih. Pani itu saya suka. SMKM ya ini udah mulai pelan nih, kadarnya kecil-kecil sih, kalau mau masuk agak susah, skip dulu. Cepin saya nggak suka karena pelan. BPTN ini biasanya relate sama rumah ya. Kemarin rumah juga sektornya tadi sektor rotasinya udah pada turun ya. Skip juga. ESA dividen 45. Oke, thank you. Saya belum cek ya, tapi good info ya. DKFT ya ini sebenarnya pullback yang lumayan pelan ya, teman-teman ya. Terus juga dia ini masih nickel related ya harusnya ya. Terus kalau kita lihat nikelnya pada turun, skip dulu sih. PNLF saya suka tapi harganya di bawah, saya mau masuk nah, kurang lebih 352 ya. Nah ini nih 352 mungkin kita dapat better price ya, 14% tapi ke bawah. Kalau saya sih sebisa mungkin tunggu dia reversal di minor trend ya. KF skip ya, MPMX tadi udah, Jasa Marga udah. Nah Bumi yang belum sih. Bumi lumayan ya turunnya ya, ini lumayan kencang ya, deket mana nih, deket support yang di sini ya. Kita lihat aja ya teman-teman ya. Kita harap dia ada reversal ya kalau sini ya. Even dari fundamentalnya bagus atau turnaround, tapi kalau nggak ada reversal sebenarnya lumayan risky gitu. Dari Elsa, saya kemarin lumayan suka Elsa. Nah kalau begini sih saya udah kabur dulu sih, lumayan kencang pullbacknya. Saratoga saya nggak suka, tadi Indi udah bahas juga. TRJA, dari TRJA-nya sendiri skip sih walau begini. Terus BP, nah ini saya lumayan suka sebenarnya BP. Tapi saya suka by structure marketnya ya, karena dia lumayan respect juga ya. Harusnya downside-nya 12%, lumayan gede. Tapi market ini saya lihat volumenya lumayan terjaga sih, harusnya BP bisa jadi ini alternatif sih. PTBA udah mulai tinggi, era tadi udah bahas. Ya PTBA kemarin udah sempat bahas juga ya, waktu sama Jogi sama Billy ya. PTBA lumayan tinggi ya. Nah kayak begini nih, bayangin dia udah berangkat dari sini terus ada gap di bawah. Ya tunggu aja di bawah, just in case ke bawah dulu. Cuan skip dulu, dan kemarin bahas udah tinggi juga. Properti. Nah ini nih sebenarnya LP nih. LP tapi kecil ya teman-teman ya. Nah kecil juga structure marketnya lumayan ini ya, lumayan pelan lah ya. Terus juga dia masih respect dari support. Ini anyway dia barusan ini ya, barusan IPO juga, dia punya industri yang hampir sama Wintermare ya. Nah teman-teman nanti bisa lihat secara fundamentalnya gimana. SKMI menurut saya juga saya nggak begitu suka sih begini chartnya ya. GPRA ya saya skip juga. Demas saya nggak begitu suka. Hill ini juga udah naik banyak ya harusnya. Wah ini takut nih saya begini nih, nggak tahu kalau masuk harga sekarang sih saya akan skip sih. KLBF sebenarnya pergerakannya juga pelan ya. Sebenarnya Prodia yang mungkin yang lebih menarik ya kalau ini. KLBF saya suka tapi dia pergerakannya pelan ya. Memang sebenarnya chartnya lumayan menarik ya gitu. Karena downside sekitar 5% ya. Coba kita lihat kayak Prodia ya. Prodia harga-harga sekarang kita bisa manfaatin dia punya ranging sih ya. Nah, harga-harga sekarang 5325 lah kalau bisa masuk ya, mungkin good price di situ ya. PTPP saya nggak begitu suka, skip juga ya. Walaupun dia lebih banyak di ini Batang ya, tapi nggak dulu deh kalau untuk ini. MDLN no BSDE mungkin kita lihatnya kalau harga sekarang sih nggak dulu ya. Kalau properti saya lebih suka yang Pani tadi sebenarnya. DMMX nope, skip dulu ya. Terus BMRI tadi udah bahas. Trim no, nggak dulu sih. Raja juga kayaknya dia udah turun ya. Rangingnya udah dia nggak gitu respect juga ya. Nah ini sih nggak mau dah kalau ini udah mulai kecil-kecil ya, walaupun dia pelan-pelan ya, tapi udah sebenarnya paling enak tuh rangingnya tetap dia respect ya. Harga sekarang sih no kalau saya sih.
Tris ini saya sempat suka juga ya, karena structure marketnya juga cukup rapi ya, karena dia ranging ya. Ini bisa sih kalau mau coba 208, tinggal jaga risknya aja agak besar. Bird saya tunggu di bawah dulu deh, tunggu burungnya mendarat dulu ya, kurang lebih 1560 deh, kita masih mau lihat. Anyway, tinggal tunggu marketnya benar-benar slowing down ya. MTDL ini udah lama ya saya nggak lihat ya, bisa sih sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya, manfaatin rangingnya aja ya teman-teman ya, mungkin 5-7% harusnya dapat ya. ASA tadi udah, BDKR skip, nggak mau kalau gini ya. MMIX ini barusan IPO juga ya. Nah ini mungkin menarik nih kalau mau manfaatin short term ya teman-teman ya. Nah ini mungkin boleh nih ya, menarik nih. Tapi ingat ya, ini barang udah naik ya teman-teman ya, karena dia udah naik ya, kita nggak pernah tahu ya apakah nanti dia akan orang-orang pada take profit atau enggak. Tapi menurut saya untuk short term masih boleh ya. Kenapa? Ini swingnya sebenarnya udah mulai pelan loh. Kalau sebenarnya kita maksain dia naik lebih tinggi lagi pas market lagi seperti ini, takutnya kita jadi terlena ya, harapannya naik terus gitu. Padahal marketnya udah mulai slowing down. Ya ini ya teman-teman ya notesnya. Thank you yang tanya Mimix. Nano, wah udah mau jam 5 ya, jam 9 ya. Nano ini skip sih. Sochi juga yang shipping begini. Shipping saya lebih suka shipping yang komoditi ya, walaupun pergerakan gini. Nah gini saya nggak begitu suka nih, karena gepeng, terus dia punya shadow atas bawah banyak. Toba saya nggak mau juga. Amar tadi udah, Tugu udah bahas, Suni udah. Suni ya ini juga saya nggak begitu suka sih, mungkin lebih baik ini sih kayaknya Suli. Nah ini juga dia ranging ya, tapi perhatiin ya teman-teman ya likuiditasnya ya sini. Nah ini mungkin lebih menarik ya. Ya teman-teman tinggal pilih aja sih. Anyway, apapun itu teman-teman punya plan, just make sure pas market lagi jelek ini teman-teman siapin sih stop lossnya yang benar ya. Kalau saya pribadi kebetulan kalau sudah punya barang itu kadang-kadang kita susah untuk gerak ya, karena mau average down lagi takut dia turun lagi. Tapi kalau kita masih punya cash ya berbahagia teman-teman. Nah saya lupa nih satu hal, tadi saya bilang mau tunjukin untuk bonds ya sebelum saya tutup ya. Ini Indonesia 10 years bond yield ya. Nah jadi mungkin teman-teman kayak kita mau ngapain nih, udah apa namanya marketnya boncos mulu, terus habis gitu kita lihat juga marketnya selang berganti ya, hari ini naik terus besoknya jadi rugi ya. Teman-teman bisa lihat nih kayak bonds itu sebenarnya kapan sih good timing untuk masuk bonds ya. Sebenarnya good timing waktu masuk bonds, mungkin kita lihat nih chartnya, kita kasih nih. Good timing untuk market masuk bonds adalah waktu marketnya naik nih. Jadi semakin tinggi harganya semakin good timing, karena yieldnya jadi lebih besar teman-temannya. Nah yang perlu diperhatikan adalah nih ya, kalau dari sini teman-teman ngelihat apakah marketnya masih uptrend nggak di sini. Uptrend itu berarti kita berharap dia naik lebih tinggi ya. Naik lebih tinggi berarti higher low. Apakah berikutnya jadi higher low, atau teman-teman lihatnya harusnya dia bakal turun ke bawah ya. Nah kalau seumpamanya kita masih lihat ini potensinya masih naik, berarti by the time dia naik ke atas ini sebenarnya teman-teman bisa mulai untuk collect bonds ya. Since satu bonds kita juga less effort ya teman-teman, mau mau invest dengan yield yang lumayan besar ya. Anyway pajaknya cuma 15% sih ya. Tapi kalau sebenarnya kita dapat good price di atas ya, harusnya good timing untuk masuk ya. Saya masih ngelihat pergerakannya mungkin akan ranging ya. Tinggal kapan sih kita masuk ya. Kalau sebenarnya kita masih lihat ini masih ke atas ya, harusnya waktu dia di sini good timing untuk masuk ya teman-teman ya. Tapi kalau marketnya getting better berarti ini akan tetap turun ke bawah ya. Harusnya harga sekarang teman-teman dapat yield lumayan besar, karena bisa aja dia turun ke bawah ya sampai 5,4% atau 5,5%. Nah berarti
kalau kita mau masuk ya kembali lagi, jangan satu kali masuk nih jeder. Mungkin lebih baik teman-teman masuk bertahap aja, just in case dia masih naik ke atas, kita bisa dapat yield yang lebih besar next time-nya.